Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Auliana Jutiki dengan NIM 2020-31008. Saya dari kelas A, mata kuliah Machine Learning. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang metode regresi linear atau linear regression. Nah, sebelum kita masuk ke dalam codingannya, kita perlu tahu apa itu regresi linear. Jadi, regresi linear ini adalah proses yang biasa digunakan untuk menganalisis data. Biasanya digunakan pada data-data yang bersifat kuantitatif. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas codingan dari metode regresi linear ini. Oke, jadi di sini ada codingan. Codingan ini menjelaskan bagaimana kita untuk menggunakan metode linear regression. Yang pertama yang perlu dilakukan untuk membuat pemodelan linear regresi ini atau regresi linear ini adalah mengimport library akan kita pakai. Yang pertama di sini ada import numpy snp, di mana library ini adalah library Python yang memang biasa digunakan untuk membuat objek kelas array tunggal. Selanjutnya ada import matplotlib pyplot splt atau matplotlib pyplot yang memang biasa disingkat menjadi PLT. Jadi, library ini adalah kumpulan fungsi yang dapat membuat beberapa perubahan pada gambar. Yang ketiga ada import pandas SPD atau Python for Data Analysis. Jadi, ini adalah salah satu library Python yang memang berfungsi untuk proses analisa data. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah mengimport dataset yang akan kita gunakan. Di sini dataset yang akan kita gunakan bernama data penjualan.csv. Jadi setelah di running akan keluar data yang dataset yang terdiri dari promosi dan juga penjualan. Oke, selanjutnya ada dataset core. Nah, dataset core ini berfungsi untuk mengetahui korelasi antar kolom dari data yang memang kita gunakan. Di sini terdapat setelah di running kita mengetahui nilai korelasi dari promosi dan juga penjualan. Selanjutnya ada PLT scatter. Scatter ini adalah diagramnya bernama scatter, yang dimana diagram ini akan berisi data perusahaan dari promosi dan juga penjualan. Jadi PLT scatter ini berfungsi merupakan fungsi yang memang biasa digunakan untuk membuat grafik sebar atau grafik yang berisikan titik-titik yang mewakili dari dua nilai variabel numerik, di mana pada data ini variabel yang kita gunakan adalah promosi dan juga penjualan. Lalu untuk PLTX label promosi, ini fungsi yang memang kita gunakan untuk memberikan label pada sumbu X. Di sini pada sumbu X yaitu promosi, dan di bawahnya ini untuk memberikan label pada sumbu Y, di mana sumbu Y-nya adalah penjualan. Lalu ada PLT title. Nih, PLT title ini untuk memberikan judul. Jadi sesuai dengan namanya, title itu adalah judul. Jadi judulnya adalah data perusahaan XX. Nah, PLT show ini merupakan fungsi yang memang digunakan untuk menampilkan grafik. Di bawahnya lagi ada promosi sama dengan NP array. Nah, jadi promosi NP array ini digunakan untuk komputasi dari dataset promosi. Di bawahnya ada penjualan sama dengan NP array dalam kurung dataset.penjualan. Ini tuh digunakan untuk komputasi dari dataset penjualan. Kalau di atasnya adalah digunakan untuk komputasi promosi. Nah, di bawahnya lagi pada baris ketiga itu penjualan sama dengan penjualan reshape. Nah, fungsi di atas ini digunakan untuk menampilkan komputasi dari penjualan atau membaca data penjualan dari dataset yang ada. Sedangkan reshape sendiri berfungsi untuk merubah baris menjadi kolom. Oke,
Selanjutnya ada from sklearn linear model import linear regression. Nah, ini biasa digunakan untuk mengimport fungsi atau library linear regresi atau regresi linear agar bisa menjadi sebuah pemodelan. Nah, di bawahnya ini ada model sama dengan linear regression. Nah, ini nih dari atas ini, dari from sklearn ini. Jadi, model sama dengan linear regression, buka tutup kurung, model.fit, penjualan, promosi. Jadi, fungsi ini digunakan untuk pemodelan regresi linear, sedangkan model fit sendiri itu digunakan untuk mengecek atau mengetahui apakah semua variabel promosi dapat mempengaruhi variabel penjualan. Nah, selanjutnya ada X-test dan juga Y-test. Ini tes ini digunakan untuk memberikan nilai prediksi dari data yang kita gunakan. Selanjutnya ada A sama dengan model intercept. Nah, model fungsi ini biasa digunakan untuk mencari nilai setelah tadi diprediksi. Sekarang kita akan mencari nilai sebenarnya dari nilai penjualan dan juga nilai promosi. Di sini dapatkan nilainya itu minus 45,919 sekian. Sedangkan B-nya 0,6955 sekian. Nah, selanjutnya from sklearn matrix import R2 square dan juga kita akan menampilkan nilai dari R2 square-nya. Dari sini setelah kita import, kita mendapatkan nilai R2 square-nya itu min 5,47. Jadi codingan ini adalah codingan untuk mencari nilai yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kan kita di codingan sebelumnya kita membuat model prediksi. Nah, model prediksi ini digunakan untuk memprediksi dari penjualan atau memprediksi pengaruh promosi terhadap penjualan. Lalu codingan di atasnya lagi itu kita mencari nilai akurasi dari model tersebut. Nah, dari hasil di codingan di atas itu kita mendapatkan akurasi skornya itu sebesar 47,31%. Jadi cukup sekian penjelasan dari codingan regresi linear kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.